bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabnya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dari mulai tatapan matanya, pakaian jilbabnya, sampai langkah kakinya, sampai hayunan tangannya, semuanya adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka yudnina, adna, rendahkan, turunkan ke bawah. Karena waktu itu mereka menutup kepala tapi lehernya kelihatan. Mereka menutup kaki tapi betisnya kelihatan. Yudnina, turunkan ke bawah. Alaihinna, turunkan ke bawah. Jalabibihinna, jalabib, jilbab, jilbabani, jalabib. Tapi bukan jilbab yang dikatakan orang menutup kepala sekarang. Pakaian yang menutup kepala sekarang adalah khimar. Salah-salah jadi keledai, himar. Tapi yang dimaksud adalah khimar. Kalau khamar, cairan anggur menutup isi kepala. Kalau khimar, kain yang menutup kulit kepala. Khamar, innamal khamru. Apa hubungan khamar dengan khimar? Kain yang menutup kepala, khimar. Cairan anggur yang diminum menutup isi kepala. Sama-sama khamar, sama-sama khimar. Begitulah Allah memberikan akar kata. Maka dalam hal menghaluskan ini juga tahdzibul akhlak yang ditulis oleh Imam Ibnu Maskawai. Tahdzib, menghaluskan budi pekerti. Orang barat sekarang kalau ada anaknya tidak bisa matematika, fisika, biologi, kimia, dia tidak pusing. Panggil guru, cukup 1 bulan, selesai, otaknya cerdas. Tapi dia pusing kalau anaknya tidak pandai buang sampah pada tempatnya, tidak pandai ngantri, tidak pandai bertutur kata sopan santun, karena membentuknya perlu puluhan tahun. Tahdzib, inilah makna murabbiyat. Oleh sebab itu, kalaulah anak-anak, adik-adik, anak-anak perempuan santriwati sudah melewati 3 proses ini, maka akan lahirlah murabbiyat, pemimpin-pemimpin anak-anak Indonesia ke depan. Abdul Somad mati meninggalkan dunia ini, tak ragu sedikit pun, karena akan lahir apa yang lahir itu. Tadi sudah saya baca, mana dia kok tiba-tiba hilang. Jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Dia akan menjadi ulama dulu. Setelah jadi ulama, baru dia jadi menteri. Setelah dia jadi ulama, baru dia jadi bupati. Setelah jadi ulama, baru dia menjadi RT. Setelah menjadi ulama, siapa yang mendidik dia menjadi ulama? Ibunya sudah mendidiknya menjadi ulama. Datang seorang laki-laki menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anak saya ini durhaka, tolong hukum dia. Umar orangnya bijaksana, tidak menelan isu bulat-bulat. Yang ditelan itu permen, bukan isu. Apa yang terjadi? Ini anak saya durhaka, Umar, tolong hukum dia. Umar bertanya, hai anak, ya, kenapa kamu durhaka? Anak itu bertanya, wahai Umar, ya, apakah ada hak anak terhadap orang tua? Kami sebagai anak ini ada hak enggak terhadap orang tua? Umar menjawab, ada 3 hak. Apa itu Umar? Umar menjawab, beri ibunya yang baik, beri nama yang baik, beri makanan yang baik. Apa kata si anak? Aku 3-tiganya tidak dapat, Umar. Ibuku tidak baik, makananku tidak baik, namaku pun tidak baik. Oleh sebab itu apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Anakmu sudah lebih dulu engkau durhaka kepada anakmu sebelum anakmu itu durhaka kepadamu.
Ada orang sekarang ikhtilaf tentang kapan memulai pendidikan. Ada yang mengatakan pendidikan itu dimulai sejak anak SD. Ada yang mengatakan pendidikan dimulai sejak pendidikan menengah. Ada yang mengatakan anak dimulai dididik sejak dari mulai mendapatkan respon. Tapi yang paling baku terakhir adalah pendidikan dimulai dari sejak memilih ibunya. Kalau ibunya baik, coba lihat dalam ayat Al-Quran. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ayat ini turun, ayat ini disebutkan setelah ayat bercerita tentang Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Apa korelasi antara ayat tentang Nabi Nuh dengan cerita tanah yang tandus dan tanah subur? Imam Al-Biqai, salah seorang ulama yang mengkaji tentang at-tanasub bainal ayat was suwar, ternyata antara ayat ini dengan ayat ini ada at-tanasub, ada munasabah, ada kesesuaian, ada keserasian. Apa hubungan cerita Nabi Nuh dengan tanah tandus dan tanah subur? Ternyata Nabi Nuh itu bibit yang bagus, bebet yang bagus, bobot yang bagus, tapi ditanam di tanah yang tandus, maka lahirlah pohon kaktus bernama Kan'an, anak durhaka. Sebaiknya Ibrahim alaihissalam, kebalikan dari kisah itu adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bapaknya bibit yang tidak bagus, Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Tapi bibit Azar ditanam pada perempuan yang solehah, lahirlah Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itu, apa maknanya? Murabbiyat. Kalau mau ingin melihat bagaimana Indonesia 20-30 tahun akan datang, lihatlah murabbiyat hari ini. Saya yakin dan percaya generasi Indonesia akan datang adalah generasi yang sopan, yang baik, yang ramah. Kenapa? Karena di hadapan saya ada murabbiyat yang akan melahirkan generasi jail mustaqbal insyaallah. Amin. Tapi jangan bayangkan tausiah Ustaz Somad siang ini, kalau gitu kami semuanya jadi ibu rumah tangga ya. Bukan makna ibu rumah tangga. Dia tetap menjadi wanita karir, tetap menjadi entrepreneur, tetap menjadi perempuan yang berkreasi, berinovasi. Akan ada yang menjadi desainer pakaian, akan ada yang menjadi wisata kuliner, akan ada yang mengelola masalah makanan. Kenapa Ustaz tahu bisa kami ini menjadi mengelola wisata kuliner? Orang tadi saya pertama sampai dikasih kue makan. Ustaz, itu yang buat santriwati. Masya Allah. Kenapa enak? Karena masaknya pakai bismillah, pakai solawat. Ngaduknya pakai sallallahu ala Muhammad. Solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dibacakan bismillah, dibacakan a'udzubillah, dibacakan solawat, kukunya bersih, semuanya suci, berwuduk dulu, makanya barokah. Ada seorang ulama dari Turki bernama Said Nursi. Said Nursi hafal kamus Al-Muhit, 3 kali Quran tebalnya, hafal dia. Lalu datang orang bertanya kepada Said Nursi, Said Nursi, kamu hafalanmu kuat sekali, kamu makan apa dulu waktu kecil? Karena banyak juga orang sekarang ngaku hafalannya kuat karena makan tepung kanji. Said Nursi, kamu hafalan kamu kuat ini makan apa waktu kecil? Kata Said Nursi, saya sama dengan bayi-bayi yang lain. Makanan saya dengan makanan orang lain sama. Terus apa bedanya? Ibu saya sebelum menyusukan saya berwudu terlebih dahulu. Dalam keadaan suci, berwudu yang suci, anaknya suci, baca auzubillah, baca basmalah. Jadi ibu-ibu zaman sekarang nyusukan anak sambil main game online. Apa yang terjadi? Murabbiyat amat sangat penting. Tidak akan mungkin lahir al-amin kalau tidak lahir dari rahim Aminah. Hanya Aminah lah yang bisa mengeluarkan generasi al-amin. Wal baladut thayyibu, tanah yang subur.
akan mengeluarkan bunga mawar yang harum semerbak. Dilihat indah, dicium harum luar biasa. Tapi tanah yang tandus, gurun Sahara, mengeluarkan pohon kaktus. Dilihat tidak nyaman, dicium hidung bengkak. Murabbiat, jangan sepelekan dengan murabbiat. Makanya keturunan Nabi Muhammad SAW bukan dari anak laki-laki, tapi dari Fatimah Zahra. Fatimah melahirkan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak keturunan. Itulah dia para habaib yang lahir generasi zuriat Rasulullah SAW. Bukan dari anak laki-laki, tapi justru dari anak-anak perempuan. Makanya berbahagia punya anak perempuan. Abdul Somad anak satu-satunya laki-laki, tapi insya Allah menantu saya perempuan. Saya berdoa mudah-mudahan mantu saya alumni Gontor Putri. Masih kecil, masih 6 tahun. Tapi doa kan gak ada salahnya. Apa maknanya? Karena kalau kau ingin cucumu jadi ulama, kau ingin cucumu jadi orang soleh, maka mesti dikandung oleh orang yang soleh, yang tahu bagaimana mendidik, yang tahu bagaimana membentuk, yang sabar. Tahdzib wa ta'dib. Daftarkan anak Anda segera ke lembaga pendidikan kami, akan lulus di seluruh universitas ternama di dunia. Untuk apa dia jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang yang cerdas kalau matinya sakau? Untuk apa dia menjadi orang yang ternama kalau tidak punya akhlakul karimah? Saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 70 tahun, manggil saya, Ustaz Abdul Somad, sini sebentar. Ustaz tahu nggak doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama? Tahu Pak? Apa arti qurrata a'yun? Sejuk dipandang mata. Apa artinya sejuk? Ya dingin. Bukan itu Ustaz Somad. Saya punya anak perempuan kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, datang ke rumah bawa makanan, tapi mata saya panas nengok dia. Kenapa? Karena celananya sempit, bajunya pendek, rambutnya dicat, kukunya panjang, di atas black kutek, di bawah black daki. Panas mata saya melihat dia. Tapi ada satu anak perempuan saya, hidupnya sederhana, datang ke rumah, jilbabnya panjang, anaknya soleh, baca Quran, sejuk mata saya melihatnya. Baru saya paham makna qurrata a'yun, sejak dipandang mata, menyejukkan jiwa. Yang kita inginkan hidup yang singkat ini adalah murabbiat, melahirkan generasi yang luar biasa. Seumur-umur saya ceramah, baru ini dikasih tema tentang murabbiat. Memang kalau ceramah kita di lembaga yang peduli kepada pendidikan, bergizi dan berkualitas, mementingkan isi bukan sampul. Kadang kita kalau makan itu isinya apa? Dagingnya dikit aja, penyedapnya banyak, mblenger. Apa maknanya? Hari ini saya diberikan kesempatan bicara 60 menit, berbicara tentang isi, berbicara tentang materi, bicara tentang makna. Ngomong tidak ngalor ngidul, ngomongnya harus jelas. Nampaknya kalau sering-sering saya ngasih ceramah ke pondok-pondok yang berkualitas, mungkin sedikit ceramah saya yang dibuli-buli insyaallah. Nah, pertemuan kita adalah pertemuan yang singkat. Apakah Abdul Somad bisa menyampaikan materi lengkap sempurna dalam 60 menit? Kalau ada orang berkata, saya bisa memberikan materi terlengkap tersempurna dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil, impossible, tidak mungkin. Yang disampaikan Abdul Somad ini hanya 3. Nanti kalau ada penceramah, ustadz lagi menyampaikan ada 5, berarti ilmu dia lebih banyak. Kalau ada yang mengatakan cuma 1, berarti waktu dia lebih pendek dan lebih sedikit. Tapi yang penting dalam hidup ini adalah bahwa kita berhutang kepada orang lain. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah. Saya punya hutang besar, berhutang kepada para asatiz, berhutang kepada sahabat saya, abang saya yang membawa saya ke pondok ini, berhutang kepada kiai.
tapi hutang terbesar adalah kepada perempuan yang air susunya mengalir dalam badan saya 2 tahun tak dapat dibalas. Saya gendong dia dari negeri tempat saya lahir ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, tak dapat menebus sekali teriakannya saat meregang nyawa mengeluarkan ke atas dunia. Makanya kata Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad fisabilillah, izinkan aku ikut berperang karena aku ingin mati syahid. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Kata dia, ya, ibu saya ada. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Ilzam, mulazamah, rijlaiha, 2 kakinya, fathammal jannah, kau temui surga di sana. Thamma hunaka, kalau kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, thumma man ummuka, thumma man ummuka, thumma man abuka. Belum pernah saya ketemu hadis surga di bawah tapak kaki Uas. Capek mencarinya. Tapi perempuan luar biasa. Tidak ada di tubuh laki-laki yang gagah perkasa jenderal bintang 5 ada anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna, tidak ada. Tapi Ar-Rahim diambil dari Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Man wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, ku sambung hubungan dia. Siapa yang memutus silaturahim, ku putus hubungan dengan dia. Dan tempat rahim itu hanya ada dalam maaf perut perempuan. Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad dari pukul 10 sampai sekarang jam 11 lewat 1. Angka cantik 1101. Mudah-mudahan menjadi amal soleh hendaknya. Banyak kata-kata baik ya, banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Di akhir majelis saya diminta membaca doa, tapi doa ini kabul didengar malaikat bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena ada calon-calon murabbiat yang solihah. Amin dari mulutnya menembus pintu-pintu langit insyaallah. Kita memohon dengan kemuliaan Al-Fatihah untuk niat yang baik ini. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa silap salah kami berikanlah ampunan maghfirahmu ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari jeratan hutang piutang. Wala maridan illa syafaitah, segala yang sakit, semua yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Terutama guru-guru kami, kiai-kiai kami ya Allah. Wala maridan wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala kesulitan tunaikan, segala hajat di dunia, hajat akhirat yang engkau ridai, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'al banatina wa tullabina minas salihin was salihat. Jadikanlah para santriwati kami menjadi santriwati murabbiat yang salihah ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma ja'al hadha al-ma'had dar as-salam ma'hadan 'aziman mubarakan fihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arham masyayikhana. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذريتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمته وكرامه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.